Kita sering dengar kasus serangan ransomware di bank atau pencurian data kartu kredit kan? Kenapa sih perbankan dan industri keuangan sering jadi target serangan cyber? Nah, di video ini dengan aku Berlin, aku akan membahas faktor apa saja yang membuat sektor keuangan jadi sasaran para hacker, jenis serangan, dan yang terpenting solusi untuk melindungi data ini. Yuk simak penjelasannya di video ini hingga selesai. Menurut Cyber Threat Landscape Report tahun 2024, selain sektor teknologi dan media telekomunikasi, sektor keuangan termasuk sektor yang banyak mendapatkan serangan cyber sebanyak 14% dari total serangan cyber di Indonesia tahun 2024. Sedangkan menurut Badan Cyber dan Sandi Negara, periode Januari hingga Agustus 2024 tahun lalu, sektor perbankan dan migas menjadi sasaran empuk bagi para hacker. Hal ini karena sektor tersebut punya potensi untuk mendapatkan profit lebih. Memang setiap tahunnya serangan cyber di sektor keuangan kasusnya selalu meningkat. Berikut ini alasan utama kenapa sektor ini sering jadi sasaran hacker. Pertama, nilai ekonomi yang besar. Bank dan perusahaan keuangan atau fintech memproses triliunan rupiah setiap harinya. Angka ini tentu menarik para hacker untuk melakukan kejahatannya. Selain itu, data nasabah yang sensitif juga menjadi alasan utama lainnya. Data nasabah adalah jantung dari operasi perbankan. Data informasi pribadi seperti nomor rekening, nomor handphone, email, alamat rumah, hingga detail keuangan adalah data sensitif yang punya nilai besar. Jika data ini disusupi, dapat terjadi pencurian identitas, penipuan, hingga kerugian finansial yang signifikan. Lalu, social engineering atau rekayasa sosial. Serangan rekayasa sosial adalah serangan yang memanfaatkan kelalaian seseorang dalam menggunakan data mereka. Nah, dalam sektor perbankan atau keuangan, banyak nasabah bahkan karyawan yang masih lalai dan tertipu oleh phishing. Alasan inilah kenapa banyak serangan cyber yang menargetkan sektor perbankan. Dan yang terakhir, kompleksnya infrastruktur digital. Saat ini layanan keuangan digital semakin beragam, seperti mobile banking, e-wallet, transaksi online, dan sistem keuangan terkomputerisasi. Maka semakin banyak pula celah yang bisa dimanfaatkan oleh hacker. Berikut 4 metode serangan yang sering terjadi di sektor keuangan dan perbankan. Pertama, phishing attack. Serangan ini masih menjadi ancaman yang paling umum di sektor keuangan dan perbankan. Hacker akan menggunakan email, pesan teks, atau situs website palsu yang sudah dirancang sedemikian rupa hingga terlihat sah untuk mengelabui nasabah atau bahkan karyawan agar mereka login menggunakan username, password, atau data pribadi lainnya. Setelah hacker mendapatkan akses login ini, hacker akan login ke akun korban dan meretas untuk mencuri uang hingga data palsu mereka. Metode kedua adalah malware dan ransomware. Malware adalah perangkat lunak berbahaya yang bisa menginfeksi sistem bank, mencuri data, hingga menghentikan operasi seperti membuat aplikasi mobile banking down. Sedangkan ransomware, hacker menggunakannya untuk mengunci pengguna atau si pemilik akun dari sistem atau data mereka sendiri. Sementara, hacker akan meminta tebusan uang untuk membuka kunci akses tadi. Contoh kasus ini seperti bank lokal milik Indonesia yang terkena serangan ransomware, lalu meminta tebusan uang sebagai jaminan. Metode ketiga adalah DDoS attack atau serangan distribute denial of service. Metode serangan ini adalah membuat bot sebanyak mungkin yang akan membanjiri traffic layanan online bank, sehingga mengakibatkan sistem lambat dan macet hingga down. Dampaknya seperti layanan perbankan atau mobile banking tidak bisa diakses. Lebih parahnya lagi, transaksi online juga terganggu. Tentunya serangan ini merusak operasi bank hingga merugikan banyak pihak hingga di luar sektor keuangan. Selain ketiga metode tadi, ada metode serangan yang bukan berasal dari pihak luar, namanya insider threat. Bisa jadi serangan yang terjadi di suatu bank atau perusahaan keuangan disebabkan oleh karyawan sendiri, kontraktor, atau bahkan vendor pihak ketiga. Alasannya beragam, bisa jadi karena masalah sosial atau conflict of interest. Mereka yang memiliki akses ke data penting ini sengaja membocorkan dan menyediakan pintu masuk bagi para hacker. Contoh kasus ini seperti pada tahun 2019, perusahaan keuangan Amerika Serikat yaitu Capital One mengalami pelanggaran data besar-besaran akibat mantan karyawan Amazon mengeksploitasi server cloud bank mereka untuk mengakses data pelanggan.
Tentu kasus ini punya kerugian yang besar bagi perusahaan dan menjadi pelajaran bahwa pihak internal sendiri bisa menjadi ancaman. Untuk mengatasi ancaman ini, pihak bank atau keuangan harus menerapkan kombinasi solusi teknologi dan praktik terbaik. Berikut 5 solusi yang bisa dilakukan untuk mencegah serangan cyber. Gunakan multi-factor authentication atau MFA. MFA mampu menambah lapisan keamanan ekstra lebih daripada password yang kuat. Dengan MFA, nasabah atau karyawan harus memverifikasi identitas mereka sebelum login ke sistem dengan metode tambahan, seperti biometrik dan kode OTP sekali pakai. Hal ini mampu mengurangi resiko dari ancaman cyber. Lalu, pihak bank juga bisa menggunakan end-to-end encryption dengan melakukan enkripsi data. Kamu bisa memastikan bahwa walaupun hacker bisa mengakses data kamu, tapi hacker belum tentu bisa membaca atau menggunakan data ini. Hal ini karena data yang sudah dienkripsi akan mengubah data jadi kode rahasia secara acak. Hanya pihak tertentu saja yang punya kunci untuk membuka kode acak ini. Dan data tersebut bisa dibaca atau digunakan kembali. Kemudian, AI Powered Threat Detection bisa menjadi solusi dari masalah ini loh netizen. Penggunaan AI mampu mendeteksi dan merespon ancaman cyber secara real time. AI akan menganalisis data dalam jumlah besar untuk mencari pola yang tidak normal. AI juga sangat efektif dalam memitigasi serangan phishing dan penipuan pada sektor keuangan dan perbankan. Selanjutnya, gunakan DDoS Protection. Cara ini tentu bisa mengatasi serangan DDoS yang membanjiri traffic system. DDoS Protection bekerja menggunakan teknik filtering traffic dan membatasi kecepatan. DDoS Protection mampu mendeteksi bot dan memblokir serangan secara otomatis. Metode ini sangat efektif untuk mencegah serangan DDoS yang membuat sistem melambat hingga down. Terakhir, gunakan cloud server yang aman. Cloud server menjadi tulang punggung berbagai sektor termasuk perusahaan keuangan dan perbankan. Selain cloud server digunakan sebagai tempat penyimpanan data, cloud server juga menyediakan backup data secara otomatis serta firewall tingkat tinggi. Ketika terjadi serangan cyber, data penting pada perusahaan keuangan dan perbankan akan tetap aman karena sudah di-backup sebelumnya. Jadi tidak akan mengganggu operasional bisnis dan berdampak besar. Nah, untuk melindungi bisnis di sektor keuangan dan perbankan, ID Cloud Host hadir sebagai solusi yang menyediakan layanan cloud yang aman dan juga andal. Didukung dengan infrastruktur yang handal serta data center berstandar tinggi di Indonesia, ID Cloud Host memastikan uptime maksimal dan performa yang cepat. Selain itu, layanan ini juga memiliki keamanan yang berlapis, seperti enkripsi tingkat tinggi, DDoS Protection, Firewall Protection, hingga monitoring 24/7 untuk mencegah ancaman cyber. Selain itu, layanan ID Cloud Host juga memiliki backup otomatis dan disaster recovery yang mampu mengamankan data dari kehilangan akibat serangan ransomware atau kesalahan sistem. Untuk informasi lebih lanjut dan penawaran, yuk hubungi ID Cloud Host di sini sekarang. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang penyebab sektor keuangan dan perbankan sering terkena serangan cyber hingga solusi dari masalah ini. Semoga informasi ini membantu kamu ya Cloudizen. Terima kasih sudah nonton video ini hingga selesai. Jangan lupa like dan subscribe channel Adik Cloudos ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.